Renungan pada hari ini, Kanoven beri judul Jangan Pernah Kembali ke Mesir. Ayat Alkitab dikutip dari Keluaran pasal 14 ayat 13. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dikutip dari Keluaran pasal 14 ayat 13. Ketika umat Israel dilepaskan dari belenggu perbudakan Mesir dan dituntun Tuhan berjalan menuju ke tanah perjanjian, Fir'aun yang adalah gambaran tentang iblis tidak akan pernah rela melepaskan mereka. Karena itu Fir'aun menggunakan segala cara untuk menahan agar mereka tetap berada di Mesir. Dan ketika mendengar bahwa umat Israel telah pergi meninggalkan Mesir, ia pun mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar mereka. Adapun kata Mesir adalah lambang dunia ataupun keduniawian, di mana suatu kehidupan yang duniawi dibelenggu oleh dosa, keterikatan terhadap dosa, ataupun hamba dosa. Pada saat itu, umat Israel benar-benar berada pada posisi yang sulit. Mari kita lihat Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai dengan 10. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Sehon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Dikutip dari Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai dengan 10. Keadaan itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Setelah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu bertobat, yaitu keluar dari Mesir yang melambangkan kehidupan masa lalu kita yang terikat oleh dosa, iblis dan bala tentaranya bergerak cepat dan mengacaukan seluruh aspek kehidupan kita dengan berbagai-bagai masalah. Di saat itu kita pun mulai mengeluh. Ikut Tuhan Yesus, keadaan kok tidak bertambah baik? Masalah kok nggak stop-stop? Dan cobaan datang bertubi-tubi. Ucapan ataupun ungkapan-ungkapan ini sering kita dengar di kalangan umat yang beriman ataupun orang yang berKTP Kristiani. Umat Israel mulai menyalahkan pemimpin rohaninya yang pada waktu itu adalah Musa, dan bahkan berani menyalahkan Tuhan. Mari kita lihat Keluaran pasal 14 ayat 11 yang berbunyi demikian. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Pada masa-masa kesesakan seperti ini, banyak orang Kristen mengalami degradasi iman. Mata rohani kabur, sehingga keselamatan yang ada di depan mata tidak dilihatnya. Yang tampak hanyalah masalah atau pergumulan hidup yang berat, dan mulai membanding-bandingkan
dengan kehidupan di Mesir. Yang bisa dikatakan, dulu nggak ikut Tuhan kok happy ya, kok seneng ya. Begitulah jebakan-jebakan masa lalu kita. Dan ingin kembali ke sana. Sadarilah hal ini. Milikilah mata iman seperti Musa yang tetap percaya walau belum melihat. Sama seperti 12 pengintai, di mana Yosua dan Kaleb tetap beriman dan berpegang teguh pada janji Tuhan, sehingga mereka berdua yang nanti akan masuk ke tanah perjanjian, bukan 10 pengintai yang lain. Dari 12 pengintai yang punya visi dan pandangan dan berpegang teguh pada iman, saat itu hanya Yosua dan Kaleb. Keluaran pasal 14 ayat 13 berbunyi demikian. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Dikutip dari Keluaran pasal 14 ayat 13. Sebuah inspirasi ataupun perenungan. Janganlah kita ragu terhadap janji Tuhan ataupun pilihan-pilihan yang kita ambil berdasarkan cinta kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa meninggalkan Mesir dengan kepercayaan yang penuh bahwa Tuhan Yesus memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Sekian dan terima kasih. Demikianlah renungan dari Kak Noven. Tuhan Yesus memberkati.